warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Azmi, kelas Tadris Bahasa Indonesia 6A, NIM 12210183009. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teks eksposisi, terutama kelas 10 SMA. Pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi juga bisa diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran tentang suatu topik. Perlu diketahui, teks eksposisi ini sifatnya ilmiah pahami friend. Biasanya digunakan ketika seseorang melakukan kegiatan diskusi atau forum seminar. Teks eksposisi juga digunakan ketika menyatakan argumennya dalam debat. Kaidah teks eksposisi ini ditulis atau diucapkan dengan struktur yang singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami oleh pembacanya. Tujuan teks eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan dasar argumentasi yang kuat. Selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi, yaitu yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dari teks eksposisi. Bagian ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Lalu, argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Penegasan ulang, bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi ada 3, yaitu berisi informasi dan pengetahuan, penulisan yang singkat, padat dan lugas, objektif dan tidak memihak. Berisi informasi dan pengetahuan. Teks eksposisi harus memuat tentang informasi yang mengandung pengetahuan. Saat kamu membuat teks eksposisi, pastikan bahwa teks yang kamu buat sudah mengandung informasi penting yang berguna sebagai pengetahuan bagi pembacanya. Penulisan yang singkat, padat, dan lugas. Jika kamu perhatikan, teks eksposisi dan struktur memiliki penulisan yang singkat, padat, dan lugas. Jadi, saat kamu membuat teks eksposisi, usahakan agar pembahasan yang kamu jelaskan tidak keluar dari topiknya. Bahaslah poin-poin penting yang benar-benar diperlukan dalam masalah yang kamu angkat pada teks eksposisi. Objektif dan tidak memihak. Poin ini sangat penting diperhatikan dalam membuat teks eksposisi. Pastikan teks yang kamu buat berisi informasi yang objektif tanpa memaksakan opinimu. Dalam membuat teks eksposisi, kamu tidak boleh memasukkan pendapat pribadi yang dapat menggiring opini pembaca. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Poin pertama ini penting kamu perhatikan dalam eksposisi dan strukturnya. Karena bersifat objektif dan berisi fakta, teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku atau formal. Selanjutnya yaitu menyatakan pendapat.
kamu diperbolehkan untuk menyatakan pendapat pada teks eksposisi. Namun, saat mengutarakan pendapat, usahakan jika pendapat kamu sudah dilengkapi oleh fakta dan data yang akurat, misalnya dari hasil penelitian, data dari lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan posisi kata, benda, atau orang dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, menggunakan nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda nyata atau abstrak seperti gambar, meja, rumah, dan sebagainya. Dalam sebuah kalimat, kata benda berkedudukan sebagai subjek. Selanjutnya yaitu verba atau kata kerja. Verba yang biasanya disebut kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar, perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi atau kata sambung. Jenis kata ini digunakan untuk menghubungkan antara kata, ungkapan, atau kalimat. Selain itu, konjungsi juga digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam teks eksposisi. Yang terakhir adalah penyusunan teks eksposisi. Dalam penyusunan teks eksposisi ada 3 tahap, yaitu yang pertama menentukan topik dan gagasan utama, selanjutnya menentukan tujuan, dan yang terakhir mengumpulkan data pendukung. Menentukan topik dan gagasan utama. Pada langkah awal ini, kamu harus menentukan tema atau topik yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Tentukanlah gagasan utama yang akan diangkat menjadi masalah yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan. Setelah menentukan topik yang akan dibahas, kamu harus memiliki tujuan utama yang ingin kamu targetkan dari penyusunan teks eksposisi. Buatlah penjelasan atau pemahaman tentang informasi dan pengetahuan baru ke pembaca. Dan yang terakhir, mengumpulkan data pendukung. Ingat, dalam teks eksposisi dan strukturnya, data yang faktual wajib hukumnya. Jangan asal memasukkan gagasan atau pendapat tanpa didasari data yang objektif berdasarkan fakta yang terjadi. Itu tadi adalah materi tentang teks eksposisi SMA kelas 10. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.